Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Kohas TV yang dirahmati Allah, berjumpa lagi bersama Ana Ghazal Zaid Arfa di acara Ramadanku, Ramadan bersama Kohas. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan kekuatan untuk bisa menjalankan ibadah puasa dengan lancar. Amin ya rabbal alamin. Sama seperti di episode-episode sebelumnya, kita akan berbincang permasalahan seputar Ramadan bersama Abah. Assalamualaikum Abah. Bagaimana kabarnya Abah? Alhamdulillah sehat. Terima kasih Abah sudah bisa menyempatkan waktunya untuk hadir di acara Ramadanku. Ana mewakili sahabat-sahabat Kohas TV Abah yang ingin bertanya permasalahan seputar Ramadan ya Abah. Silakan. Ana izin membacakan pertanyaannya Abah. Silakan. Dalam sholat berjamaah kan ada imam nih Abah. Ya. Nah, selama bulan Ramadan ini dibuat jadwal khusus imam secara bergantian. Atau mungkin itu-itu saja Bah, karena memang imam masjid dan sebagai orang yang dituakan di sana. Bagaimana jika dalam prakteknya bacaan imam tersebut salah, namun terus melanjutkan bacaan tanpa memberi kesempatan makmum untuk membetulkan bacaannya? Imam tidak sadar kalau bacaannya salah. Bagaimana sikap kita sebagai makmum dan jamaah? Ya, Anak Zaid bersama rahmat Allah SWT, Rasulullah memberikan garis untuk menjadi seorang imam. Walaupun adat kita di Indonesia, di Jambi khususnya ada jadwal imam. Kadang-kadang tidak pakai jadwal lagi karena imamnya sekok-sekok itulah lantaran tidak katanya mau jadi imam, jadi dia yang menjadi imam. Nah, namun Rasul memberikan gambaran bagi seorang imam itu harus orang-orang yang memang ada ketentuan. Dalam hadis riwayat Muslim, ya, Rasulullah SAW bersabda, yakni ya umul kaum akra'uhum bi kitabillah. Yang menjadi imam adalah mereka yang paling fasih, paling mantap, paling elok bacaan Al-Qur'annya. Ya, wa in kana sawa, kalau andai kata sama, maka dikatakan sabda Rasul ya, adalah mereka yang alam bisunah, nah, yang lebih tua atau lebih berumur. Fa in kanu bisanah sawa faqdamul hijrah. Kalau umurnya sama, maka dicari siapa yang paling pertama sekali pindah di tempat itu atau berada di tempat itu. Kemudian fa in kanu bil hijrah, kalau andai kata serempak dipindahnya di kampung itu, maka dicarilah faman akdamu silma, siapa duluan yang masuk Islam. Itu kan dicek. Artinya yang paling utama untuk mencari seorang imam adalah akra'uhum li kitabillah, yang paling fasih dalam membaca kitab Allah. Nah, pertanyaannya tadi, dia baca karena tidak ada imam, jadi ada kalimatnya tidak sadar. Kalau tidak sadar yang salah. Cuman menjadi imam itu memang harus paham keadaan makmum. Makanya untuk jadi imam walaupun tarawih jangan ngebutnya standar saja. Sehingga ketika kita ada silap, ada salah dalam bacaan, makmumnya di belakang bisa mengingatkan kita. Kalau ngebutnya kan kita susah. Apalagi yang kita mungkin bacanya cepat dalam makna kita tidak tidak kita balance, tidak kita atur, itu akan bahaya. Makanya menjadi seorang imam harus paham keadaan makmum, dan imam yang baik adalah imam yang paham keadaan, dan paling wajib imam adalah aqra'u li kitabillah, yang paling lancar, paling fasih, paling mantap untuk baca Al-Qur'annya. Jangan sampai mencari imam yang tidak fasih, apalagi yang sempat bacaannya mengubah huruf, mengubah makna. Kalau ulama mengatakan kalau ada orang yang membaca Al-Quran kemudian mengubah makna, haram, bisa hukum haram itu. Ya, misalnya seharusnya kalimatnya ini kemudian berubah. Karena dalam Al-Quran, An-Nazar dan pemirsa rahmati Allah, ketika berubah huruf saja berubah makna. Sering yang abah sampaikan kepada pemirsa, misalnya ketika kita baca Rabbil Alamin harus pakai ain ini, tapi kita bacanya Rabbil Alamin, kita tidak baca dengan huruf alif. Itu antara alamin dengan alamin jauh artinya. Kalau al-alamin artinya semesta alam, tapi kalau al-alamin yang sakit. Ya, maka kalau kita baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin tidak pakai ain, kita akan mengatakan Tuhan yang maha sakit. A'udzubillah, artinya jauh. Padahal harusnya Rabbil Alamin dengan huruf ain yang ada di tenggorokan kita. Beda huruf saja bisa berbeda. Maka ulama mengatakan kalau ada yang membaca Al-Quran kemudian dia membacanya dengan mengubah huruf dengan sengaja tanpa ilmu, dengan sengaja dengan ilmu yang dimiliki, maka haram. Tapi kalau tidak, mungkin dia tak bacanya belum lancar ya, masih ingin belajar, tadi tidak sadar, kalau itu yang cerita. Makanya pelan-pelan jadi imam, tumaknina jadi imam, karena tumaknina merupakan bagian rukun, sebagai bagian rukun daripada seorang imam. Jadi kalau kita tenang, enak di belakang itu pun sambil mendengar, sambil meresapi bacaan. Ketika ada salah, mungkin mau belakang mengingatkan, baik mengingatkan dengan subhanallah atau mengingatkan dengan bacaan yang kita. Intinya jangan ngebut ketika sholat apapun dalam kondisi yang sempurna, tenang, karena tumaknina bagian keterangan harus gitu. Ananda Zaid insyaallah. Jadi kalau jadi imam itu harus jangan ngebut-ngebut. Tenang ya, makanya Ananda Zaid itu ada syarat rukun, syarat diantara seorang sholat itulah tumaknina. Tumaknina itu tenang, ngebutnya tidak, walaupun tarawih ngejar ustaz tidak boleh itu, tapi tenang bawaan kita sehingga sholat itu menjadi sholat yang betul-betul
lurus kepada Allah, sempurna kepada Allah. Begitu Anda Zaid, insyaallah. Terima kasih ya Pak atas Ya, penjelasannya. sama-sama, Anda. Ana izin lanjut ke pertanyaan berikutnya Pak. Silakan, Anda. Apabila seseorang yang menderita penyakit asma, Ya. pada saat berpuasa tiba-tiba asmanya kambuh Ya. dan harus menggunakan nebulizer atau penghalimun itu adalah sebuah alat yang digunakan untuk memasukkan obat dalam bentuk uap Ya. untuk dihirup ke dalam paru-paru. Nah, pertanyaannya nih, Bah, apakah ketika kita menghirup nebu tersebut membatalkan puasa atau tidak? Ya, nebu itu kan artinya pasang alat, taruh di sini, kemudian dia hirup kan, masuk udara. Karena kenapa? Memang ada perubahan asma. Orang penyakit mulut ada menggunakan inhaler. Ya, inhaler itu artinya masukkan, kemudian untuk napas itu supaya tidak lepas. Kalau kita melihat, ya ad-darurat tubihul mahdurat. Ketika itu betul-betul dalam keadaan darurat, sesungguhnya mahdurat tidaklah hal, tidak masalah. Ya, nah, tinggal lagi melihat hukum fikih. Makanya dalam hal ini, Ananda Zaid dan pemirsa, hukum nebu atau memasukkan uap di dalam tubuh kita karena memang udara tadi, ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan tidak batal puasa, ada yang mengatakan batal puasa dengan ketentuan-ketentuan. Kalau dimasukkan karena memang sengaja tidak ada sebab, maka dia bisa batal puasanya. Tapi kalau memang kondisi macam tadi, memang asma, ada sakit, kemudian tidak karena iseng-iseng, memang karena dia kondisi sakit, maka ulama mengatakan la tubtilu saumahu, tidak membatalkan puasa. Maka kalau dia darurat, memang kondisi sakit yang sangat demikian, dan dalam keadaan sakit dan dia bisa dan dia harus di nebu, maka ulama mengatakan tidaklah membatalkan nebu yang dilakukan, karena nebu itu hanya sekedar memasukkan udara dalam tubuh, jadi sama dengan inhaler. Tapi jangan samakan dengan merokok, karena ada yang bilang rokok berarti boleh Ustaz. Nah, kalau rokok itu ada rasa dan itu hukumnya menjadi haram dan masuk ke dalam, maksudnya dan masuk dalam itu yang menjadikan dia batal. Kalau misalnya nebu, dia tidak kita telan, tapi dia memang udara seperti kita bernapas dan masuk ke dalam tubuh kita. Yang hukumnya menurut ulama tidaklah membatalkan puasa di sebagian ulama, namun ada juga ulama yang mengatakan membatalkan puasa karena dia memasukkan syai'un bil khamr, masuk ke dalam tenggorokan, walaupun tidak jenis makanan tapi jenis sesuatu aroma yang sengaja dimasukkan. Namun kalau misalnya dari luar masuk seperti mencium makanan, kemudian tercium minyak wangi, itu udah hal. Kalau itu kan memang namanya ada dia terbang. Cuma waktu itu puasa nutup hidungnya, dia datang. Kalau itu yang ceritain kan kalau nebu disengaja. Kenapa? Karena kondisi yang sangat getir lantaran dia dalam keadaan sakit. Begitu Ananda. Kalau lagi sakit itu tidak apa-apa ya, Pak? Kalau lagi sakit memang kondisi yang darurat, silakan, tidak masalah. Orang darurat makan babi saja boleh, ya. Ketika tidak ada makanan lagi, jadi tergantung pada konteks dan kondisinya. Semoga kita sehat selalu insyaallah. Gitu. Terima kasih ya Pak atas Sama-sama. penjelasannya. Ini sangat bermanfaat untuk sahabat-sahabat Koas TV, terutama bagi Anda sendiri. Ya. Pemirsa, itu tadi penjelasan seputar Ramadan bersama Abah dan Ana. Ana pamit undur diri, jangan lupa like, share, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.